Jadi membuat kita bahagia itu karena sering melangkahkan ke masjid, Pak. Mak jenne ki, masuk biasa sunnah ki, apalagi mak berjamaah, ada kebahagiaan dalam hati saya. Yang mau kita bahagia kita bangun salat tengah malam di saat orang-orang tertidur, setelah kita selesai kita berzikir beristighfar, ada kebahagiaan yang masuk ke dalam hati kita misalnya. Yang membuat kita bahagia ketika kita sering membaca Al-Quran, bapak-bapak sekalian. Apalagi kita mentadaburi ayat-ayat itu, semua membahagiakan itu, Pak. Demi Allah, demi Allah. Dan Pak, orang-orang yang bermaksiat itu, apakah dia orang yang tidak? Maka dia panitata mita mencawa. Tapi hatinya kosong, hatinya gelisah, hatinya menderita. Tidak pasti itu, Pak, tidak mungkin itu. Maka dia panitata orang yang bermaksiat itu pasti menderita. Kenapa bisa, Pak, menderita? Karena anggota tubuh ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, Pak. Sini nih yang otak kali tanya. Limata ajeta matata doculita. Kapan kita menggunakan anggota tubuh ini untuk bermaksiat kepada Allah, maka anggota tubuh ini tersiksa, bapak-bapak. Mulailah memfokuskan diri kepada Allah. Manusia yang paling baik itu, Pak, dia ukurannya selalu Allah. Agak melo na jama na purimo ga pung Allah Taala. Agak melo na pau na purimo ga je pung Allah Taala. Tani maka na pujimo ga je tawe, de tawe je na cece tawe. Karena dicintai oleh seluruh manusia, Pak, itu mustahil, Pak, mustahil. Tatang kato cecek itu, tatang kato dina pojeki, Pak, itu. Itu gaya tuna sabalitata, itu tujuan yang mustahil tidak akan pernah bisa tercapai, Pak. Dicintai manusia. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si sallam nabi kan ki hadir. Tusyukurutan digan kalori si raja kuasa na pung Allah Subhanahu wa taala. Yang karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah, nabiringi pun Allah Subhanahu wa taala. Dan karena alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh barakah ini, tentunya guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah dan sambil menunggu salat isya, kaki itu datudang minum guri agama pun Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita semua dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan berarti masalah antang mapas salama masalah risisa lebiranda Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina si sallam Nabi kang ki hadir. Insyaallah bapak-bapak dan sekalian, materi yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini adalah asbabus sa'adati. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Ya, semoga insyaallah bermanfaat ya kepada kita semua, wabil khusus kepada saya sendiri, bapak-bapak sekalian. Sini nasi sallam Nabi kang ki hadir. Ada beberapa sebab-sebab bapak-bapak sekalian yang insyaallah bisa mendatangkan kebahagiaan, kata para ulama. Ya, berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya nasapan ditata, di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah ar-ridha bi qada'illah. Kita itu senantiasa ridha dengan ketentuan Allah. Kayak membuat kita itu selalu gelisah, bapak-bapak sekalian. Karena kita tidak mau menerima ketentuan Allah. Isaling pun Allah Ta'ala dina adile. Ya. Apa yang menimpa kita terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah yang membuat kita selalu terganggu, masih seleni pakina dingin.
masih seleni perasaannya dan sebagainya. Padahal bapak-bapak sekalian, apapun yang menimpa kita itu semuanya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia ini, semua itu sudah ditulis oleh Allah. Dan yang harus kita sadari itu melalui hadir bahwa ketika Allah menentukan sesuatu kepada kita, ya kau menentukan ini, dapat kita toriki pengalat Allah si diaga-aga, pasti itu ada kebaikannya, pasti itu Pak, tidak mungkin tidak. Makanya sepandita karena kita tahu bahwa Allah itu rahimun Pak. Allah itu maha penyayang kepada hambanya. Tidak mungkin Allah mentakdirkan kepada hambanya sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena Allah sangat mencintai kita Pak. Makanya Allah mengatakan dalam Rahim, mensifati dirinya dengan Rahim, maha penyayang. Ya, Allah maha penyayang. Allah tahu apa yang kita butuhkan sebenarnya. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena Dia sangat menyayangi kita. Kita sering mendengarkan ya, bahwa Allah menyayangi kita, mengalahkan diri kita. Menyayangi diri sendiri, bapak-bapak sekalian. Sebagaimana Rasulullah SAW, ketika dia melihat seorang ibu yang menyusui anaknya, napodangi sahabat, maka dia lemuga kira-kira rotomantai mak dimperengi anak-anak wapi. Nah, kada sahabat tentu dia mungkin ya Rasulullah. Dan Nabi tawallahi, Allah sangat mencintai hambanya, mengalahkan ibu itu mencintai anaknya. Jadi kalau kita sadar itu, bahwa Allah sangat mencintai hambanya. Maka ketika Allah mentakdirkan kita itu menentukan waktu turkisi di agaga, pasti ada kebaikan yang kita tidak tahu, pasti ada hikmah. Kayak saya suka sekali dengan perkataannya Syekh itu, Syekh Mutawalli Sya'rawi. "Lau ta'lamu maqasidallahi fil qadr la baqaitum katsiran li su'i dhanni billah." Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi, seandainya bindingi misangi aga masuk na pungala ta'ala na pakitotori kusit di agaga, yang mungkin kita tidak suka dengan itu Pak. Bindingi riseng aga hikmana, bindingi riseng aga tujuanna, kita akan menangis bapak-bapak Islam. Kita sudah terlanjur berburuk sangka kepada Allah. Ternyata yang Allah takdirkan itu jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan untuk lebih kemungkinan. Inna Nabi Muhammad SAW warda bima qasamallah takun abnanas. Binding mulai ni nasa Nabi Muhammad SAW terima manang sininna ketentuan na Allah Ta'ala. Maka kamu adalah orang yang paling kaya, orang yang paling bahagia nasa Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah makanya salah satu nasab panditata. Sebab yang bisa mengantarkan kita kebahagiaan adalah ridha bi qadaillah. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, maka apapun yang Allah takdirkan kepada kita, apapun itu termasuk musibah bapak-bapak yang menimpa kita. Ketika dia telah menimpa kita, ketahuilah bahwa itu adalah kehendak dan ketentuan Allah. Dan ketika Allah menentukan kepada saya, pasti ada kebaikan yang saya tidak tahu, mungkin ada hikmah yang saya tahu. Begitulah seorang mukmin bapak-bapak sekalian. Kesannya kita mampu seperti itu, menyamani perasaan. Kayak membuat kita itu tidak bahagia karena kita tidak mampu menerima takdir itu. Ya seling pengalat ta'ala tidak adil, dia adil pengalat ta'ala mas sempat jali muka mengaji muka, kasih dapat tokat pengalat ta'ala coba tokat. Mungkin Allah ingin menghapus kita, Pak. Mungkin Allah ingin mengangkat derajat kita nanti, Pak. Kan ada riwayat itu, kadang kena serbita atana pengalat ta'ala kulinoi, Allah ingin sekali kalau hamba itu berada di surga Firdaus nanti, Pak. Di surga tertinggi nanti di hari kemudian. Tapi amal ibadahnya tidak cukup. Amal ibadahnya tidak cukup. Maka Allah timpahkan kepadanya musibah demi musibah, ujian demi ujian. Supaya dia selalu bersabar dengan ujian itu. Wahainya itulah menjadi batu loncatan untuk sampai. Kita tidak tahu itu. Itulah makanya harus kita selalu ridha kepada Allah. Baik kotori makadalengi binding mana. Itulah yang membuat kita selalu sedih, selalu berburuk sangka. Ya sering caca ni pengalat ta'ala, ya sering ada di pengalat ta'ala. Akhirnya hati ini selalu gelisah bapak-bapak sekalian. Ya. Jadi harus itu tahu bahwa Allah itu maha penyayang kepada hamba-Nya. Ya. Maka daripada ditata bagaimana kita tidak bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah alimun? Bukankah Allah maha mengetahui bapak-bapak sekalian? Allah maha mengetahui sebelum dan yang akan datang bapak-bapak sekalian. Disebabkan pengalat ta'ala.
yang akan datang, apa yang akan terjadi kepada kita di masa-masa yang akan datang, kita tidak tahu. Jadi ketika Allah timpakan itu, Allah sudah tahu, Pak. Mungkin kita belum melihatnya, dia penderita kanjaan sama pokok hikmahnya dan sebagainya. Tapi nanti 2-3 tahun baru kita sadar lah. Gimana rupanya biasa hikmah rupanya. Pakai tutori kapungan ta'ala ko ya gagaye. Jadi itulah bapak-bapak sekalian. Ini nasa Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi ajaban li amri mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Nah Nabi cabbo kaya amita jito makasingi tapak na nasa Nabi cap bolak da kami ta makasingi tapak na. Sinin na jaman-jaman na nasa Nabi makanjamanan na jama. Inna sabahu khairan. Inna sabahu syarran syaqar. Ya kulolongang idale lolongang ini mak syukru ina sanabita fahu pakana khairallah di siruna zaman sanabita kuma khair wa in asabathu darra sabar ya kulolongang susah lolongi masalah nakan pacoba dia bersabar dengan ujian Allah itu akhirnya itu menjadi kebaikan lagi dari coba sabar ileng ini mak syukur je sinin zaman-zaman sanabita di Cimanang walaysa saka illa lil mu'minin. Nah, karena kita digagam mulai mangkor kecuali teman kasihnya tepat dan nasa kita. Jadi inilah bapak-bapak sekalian hadir ini. Mari kita termasuk saya bapak-bapak sekalian. Ya. Harus selalu meyakinkan itu, Pak. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha menjadi ahli ibadah. Ya. Ada sesuatu yang menimpa kita terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketahuilah, Pak. Itu kehendak dan ketentuan Allah. Ada hikmah, ada kebaikan yang mungkin kita tidak tahu apa kebaikan. Itulah yang akan selalu mengobati hati kita. Jadi rising maka dipengala ta'ala pakai tutorik. Wa ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Jika musibah kan dia kecuali sudah menjadi izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebentar misalnya. Ini sebab sa'adati yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu kita selalu ridho dengan ketentuan Allah. Kita selalu tidak pernah berburuk sangka dengan Allah. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, kita selalu yakin bahwa ini adalah ketentuan dan kehendak Allah. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Yang kedua min asbabis sa'adah adalah at-ta'ah, memperbanyak ibadah, Pak. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semua mendatangkan kebahagiaan. Mengaji-ngaji ki loki mak birjama ko masjid kita berzikir, bangun salat tengah malam, salat-salat sunnah yang kita lakukan, itu semua mendatangkan bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nasabita siapa yang beramal saleh, pakasing ibadana, mengalama makasiwian nasa pengala taala. Aron itogi makundra itogi, dito na pak dua ka nasa pengala taala. Wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka saya akan jadikan hidupnya indah, saya akan jadikan hidupnya bahagia. Jadi itu rumus itu Pak, tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Jadi yang membuat kita bahagia itu karena sering melangkahkan ke masjid Pak. Mak jenne ki, masuk sunnah ki, oleh mak berjamaah ada kebahagiaan dalam hati saya. Yang mau kita bahagia kita bangun salat tengah malam di saat orang-orang tertidur setelah kita selesai kita berzikir beristighfar, ada kebahagiaan yang masuk ke dalam hati kita misalnya. Yang membuat kita bahagia ketika kita sering membaca Al-Quran bapak-bapak sekalian. Apalagi kita mentadaburi ayat-ayat itu semua membahagiakan itu Pak. Demi Allah, demi Allah. Mungkin kita tidak sadar dengan itu Pak. Saya pernah sampaikan saya pernah mendengarkan wawancara ada seorang artis di Indonesia yang berkali-kali ingin bunuh diri bapak-bapaknya sekalian. Dia berusaha bunuh diri. Terakhir dia ngatung kamalapang ngutona di Bali. Ngatung kamalapang ngutona ke Bali. Minum itu mati. Tapi kan ajalnya belum sampai juga. Alhasil dia akhirnya sadar. Ya, mengingat di rumah sakit. Ketika dia sadar itu Pak, mengaruh-ngaruh macam itu. Nah, pudangi perawat yang kena mau tolong, mau bantu Kak. Saya sudah capek sekali hidup di dunia ini. Saya sangat menderita sekali di dunia ini. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan ini. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Pada saya memiliki harta yang sangat banyak. Saya sering ke diskotik untuk menghibur diri saya. Semakin saya masuk di tempat itu, saya semakin menderita. Semakin saya masuk di tempat itu, saya masih semakin tersiksa.
Ada yang, ya, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Kalau dia orang kaya, Pak, dia memiliki popularitas dan sebagainya. Nah, kadang saya capek hidup di dunia ini. Waktu kami malah pengutuku supaya saya sudah mati. Apa yang terjadi, Pak? Karena qadar Allah, artis ini akhirnya kebetulan dirawat oleh seorang perawat yang muslimah yang baik. Diajarkanlah dengan ajaran Islam yang baik, dididik ya. Diajarkan sholat, diajarkan baca Al-Quran, menutup aurat dan sebagainya. Terakhir dia mengatakan apa? Wallahi, wallahi, saya telah menemukan kebahagiaan itu. Demi Allah, saya telah menemukan kebahagiaan itu. Setelah dia sholat, setelah dia mulai membaca Al-Quran, setelah dia mulai memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengatakan demi Allah, saya telah menemukan kebahagiaan itu. Makanya karena itu, Pak, bukti terbukti, Pak. Ya, ketika disurvei di seluruh dunia ini, Pak, negara yang paling sedikit bunuh dirinya itu negara Islam, Pak. Negara Islam. Coba yang lihat itu negara-negara Eropa, negara-negara non-Muslim itu, Pak. Tidak bisa terhitung banyaknya orang bunuh diri itu. Nanti Mbak Elena, ada yang minum overdosis obat, racun dan sebagainya, ada yang gantung diri, apalagi di Jepang dan sebagainya. Ya. Kenapa mereka bunuh diri, Pak? Apakah mereka tidak ada harta ya? Oke, orang parana, Pak. Kanjak bolana, dua tona, dia bisa kemana-mana ketika dia mau pergi, Pak. Maka jaga dina. Tapi kenapa bisa bunuh diri, gantung diri, minum racun dan sebagainya? Itu negara-negara mana, Pak? Terbukti itu, Pak. Walaupun mungkin negara-negara Muslim ada, tapi sedikit, Pak. Sedikit. Dibandingkan di negara-negara non-Muslim itu. Apa yang membuat mereka itu? Dia tidak pernah merasakan kebahagiaan itu, Pak. Karena dia tidak mengenal Allah. Hanya kekayaan kita seorang Muslim itu kan kita mengenal Allah. Yang membuat kita itu bahagia itu kan itu, Pak. Karena sering ke masjid itu, Pak. Sering baca Al-Quran, sering berzikir, bangun salat tengah malam, salat duha dan sebagainya. Itu semua yang membuat kita itu bahagia. Makanya jangan. Ya kalau kata dia kena sempak jangan pais. Jauh dari Allah. Itulah Allah katakan dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa. Yang kada pun Allah Ta'ala, ina mabila ko puli ko ya, di mengerang nasa pun Allah Ta'ala, di mempigoi perintah ko nasa pun Allah Ta'ala, maka saya akan jadikan hatimu menderita. Ya, saya akan jadikan hatimu menderita. Saya akan jadikan hatimu sempit. Turi masih salip perasaanmu, masih salip pakinadimu. Nah, ke depan ditanta, ajak maseng ngiro tawir orang yang suka minum minuman keras itu. Bahkan orang yang berzina itu mereka bahagia. Kamu melihat dia tertawa, dia hanya tertawa di bibirnya tapi hatinya hancur itu, Pak. Dan Pak, orang-orang yang bermaksiat itu, apakah dia orang yang tidak? Maka depan ditata, mita mencawa. Tapi hatinya kosong, hatinya gelisah, hatinya menderita. Tidak pasti itu, Pak, tidak mungkin itu. Maka depan ditata orang yang bermaksiat itu pasti menderita. Kenapa bisa, Pak, menderita? Karena anggota tubuh ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, Pak. Sini nih yang otak kalita ya. Limata, ajeta, matata, doculita. Kapan kita menggunakan anggota tubuh ini untuk bermaksiat kepada Allah, maka anggota tubuh ini tersiksa, Bapak-bapak insya Allah. Masih satu, Pak. Masih sah. Ia namanya ketika kita pakai beribadah. Pernah ke depan kita pada tahu kalau misalnya aje isuro meroki. Kagak masih menyam kira pakai dini masih kata sedih. Tetap masih Pak. Wajib. Yang biasa menuliskan tangan. Tiba-tiba aja disuruh meroki kan masih. Begitulah tubuh itu, Pak. Nasabah data. Ketika dia bermaksiat, berarti dia tidak sesuai dengan tujuannya diciptakan oleh Allah. Dia tersiksa akhirnya. Masih salimai, masih sewatakal. Ya. Itulah makanya Abdullah bin Abbas rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Inna lisayyiati saudan fil wajhi. Kata Abdullah bin Abbas, setiap mapigau dosa tu tawe napabolongin tapana. Wa zulmatan fil qalbi. Setiap mapigau dosa gitu nasang Abdullah bin Abbas itu menggelapkan hati. Jadi semakin sering berdosa, Pak, hati semakin gelap. Semakin tidak nyaman, terus masih salib perasaannya. Wa wahnan fil qalbi wa wahnan fil badani. Nah, kata Abdullah bin Abbas, setiap mapigau dosa tahu itu tubuhnya semakin melemah. Wa nuksanan fil rizki, setiap dia melakukan dosa, rezekinya tidak berberkah. Wa bughdan fi qulubin nas, setiap kita melakukan dosa itu bisa menjadi sebab orang-orang tidak nyaman dengan kita. Dina puji kita kata dia kata ya, kong kada batali kum sedih ngalemu. Kedua aja dina puji dak kata termacet leman aja temita ka dina ya. Coba pada serius realita.
Jangan sampai selama ini ada dosa yang terus menerus kita lakukan. Kenapa dosa terjauh selama ini terus menerus? Itu yang membuat hati orang-orang tidak nyaman dengan kita itu. Allah hinakan kita dengan gara-gara dosa itu, Pak. Wa bughdan fi qulubin nas. Kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada itu, Pak, itu. Termasuk zulmatun fil wajh, fil qalbi. Kegelapan hati. Jadi dosa itu nasa Abdullah bin Abbas itu menggelapkan hati. Jadi dia nangka namanya, Pak. Saya berani pastikan. Ya. Orang-orang yang banyak kan artis-artis tobat itu, Pak. Siapa itu? Jamaah tabligh yang biasa ikut jamaah tabligh itu. Dia kan sebelum tobat itu dia mengatakan juga seperti itu, Pak. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Nanti dia masuk masjid, berjamaah di masjid, berzikir, baca Al-Quran. Baru dia mengatakan, ya Allah, baru saya menemukan kebahagiaan itu. Jadi benarlah firman Allah itu. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu. Siapa yang beramal saleh, maka Allah akan jadikan hidupnya indah. Allah akan jadikan hidupnya bahagia. Jadi jangan jauh pada Allah wajahnya. Semakin kita menjauh dari Allah, maka semakin tersisa. Karena yang memberikan kebahagiaan itu Allah, Pak, bukan harta. Itu paling kebahagiaan, yang menurunkan kebahagiaan ke dalam hati kita itu adalah Allah. Punggala ta'ala patamin kebahagiaan yang dalam hati kita tuh lebih kongkini. Tani orang perangi, tani tahu patamin kebahagiaan. Tapi Allah lah yang masukkan kebahagiaan itu. Jadi kalau kita jauh dari Allah, maka Allah pun tidak masukkan kebahagiaan dalam hati kita itu. Ini hati itu selalu tersiksa, tidak nyaman, tidak bahagia, bapak-bapak. Pasti itu, Pak, tidak mungkin tidak. Pasti itu, karena itu aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menjauh pasti tersiksa dari Allah. Siapa yang menjauh dari Allah pasti tidak nyaman. Ini mah pikir dosa lagi itu, yang pikir dosa lagi itu. Dia tidak akan bisa bahagia, Pak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, "Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah." Orang-orang yang bermaksiat itu, kata Allah, saya akan timpakan kehinaan kepadanya. Jadi, semakin kita sering berdosa, maka Allah akan jadikan orang-orang itu melihat kita hina. Allah jadikan kita hina di mata orang-orang. Itu ya, jadi perbanyaklah ibadah, jauhi maksiat. Ya, insyaallah hati kita bahagia, Pak. Ya. Selanjutnya yang bisa mengantarkan kebahagiaan, kata para ulama, adalah idkhalus sururi ala qalbi mu'min. Kita sering-sering membahagiakan orang juga. Ingin bahagia ya, sering membahagiakan. Kalau kita bahagia ya, sering-sering membahagiakan orang-orang. Kalau kita tuh mengkalah susah itu terus susah itu tuh. Kan begitu, Pak, itu al jazau min jinsil amal, kan sanabita. Balasan itu sesuai dengan perbuatan sanabita. Agak-agak menjam, maka itu balasan itu. Makanya seperti itu salah satu sebab yang bisa mengantarkan kita bahagia adalah sering-sering membahagiakan orang. Sering-sering membuat orang bahagia. Ya, apa saja itu. Bahkan begitu hebatnya amalan ini, Pak. Membahagiakan orang itu Rasulullah SAW banyak sebut dalam hadisnya. Nabi Muhammad SAW, innal habbal a'mali ilallahi idkhalu sururi ala muslim. Maka Nabi amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah nasa Nabi amal ibadah paling malah dan puji pun Allah Ta'ala nasa Nabi adalah idkhalu sururi ala muslim. Kamu sering membuat orang-orang bahagia nasa Nabi. Kamu sering membuat orang-orang bahagia. Buatlah orang-orang itu bahagia dengan kita, Pak. Apa saja yang bisa kita lakukan. Sering kita membahagiakan, maka itu adalah amalan yang paling istimewa, Pak. Ya. Saya masih ingat kisahnya siapa itu, Pak. Malik bin Dinar itu. Ya. Silakan baca, cek itu. Itu min asbab dapat hidayah gara-gara membahagiakan orang. Ya, Malik bin Dinar itu kan, wow, dia kan preman pasar itu, Pak. Ya. Bisa dikatakan separuh hidupnya itu maksiat, dan dia mengaku itu. Apa man kada permanu jam-jam masalah. Dia akhirnya kan sadar itu ketika engkau tomatua kasih ali agagana. Ya. Permali agaga naleng kasih agaga naleng anak-anak, kemudian ada yang merampasnya bapak-bapak. Akhirnya makasih orang kadelenga itu gagahku tuh, minta kasih maling anakku. Saya ingin membahagiakan hati anak saya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa abdalul a'mal idkhalus sururi ala muslim. Bahwa amalan yang paling utama adalah membahagiakan seseorang. Saya beli itu sengaja itu untuk minta kasih maling anakku supaya mereka bahagia. Manakala si kasih maling merampas sih. Ya, dia bertengkar dengan salian, datanglah Malik bin Dinar pertama kali melakukan kebaikan itu. Nabantu Rasulullah,
kemudian dia mengambilkan kembali itu anunya haknya, na padalingi roto motoy, terima kasih lah leda, na podangi makadaja na terima kasih, doakan saya supaya dapat hidayah. Alhamdulillah gara-gara itu Pak dia dapat hidayah. Yang tadinya banyak bermaksiat, suka minum-minum dan sebagainya, mabuk-mabukan, hanya dia menjadi ahli ibadah yang luar biasa sampai digelari dengan a'immatut tabi'in, imamnya para tabi'in itu. Gara-gara itu yang sebab itu mendapat hidayah. Dia dapat hidayah gara-gara membahagiakan orang lain. Ingin melihat orang bahagia Bapak-bapak Islam. Jadi buatlah orang bahagia. Ingin bahagia, sering-sering membahagiakan orang. Dan ingat membahagiakan orang itu afdalul a'mal, ahabbul amali ila Allah nasanabita. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW, inna min mujibatin maghfirati idkhalu sururi ala akhika. Nabi yang bisa menjadi sebab, yang bisa memastikan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Nabi. Nabi pasti nak dampangi pengalah ta'ala dosa-dosamu Nabi. Agar secara carana idkhalu sururi ala akhika. Sering-seringlah kamu membahagiakan saudara-saudaramu Nabi. Mujibatu, kamu pasti diampuni dosa-dosamu oleh Allah dan kita. Lihat begitu istimewa. Bahkan begitu hebatnya membahagiakan orang lain sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man adakhala ala ahli baitin minal muslimina sururan lam yardallahu sawabahu dunal jannati. Akan Nabi Muhammad SAW nigi-nigi patamangi kebahagiaan nasa Nabi ta. Ilalas dia bola selengi nasa Nabi Muhammad SAW. Lam yardallahu sawabahu dunal jannati. Allah tidak ridho pahalanya, Allah tidak ridho dengan pahala yang Allah berikan kepadanya kecuali surga. Dena Allah tidak ridho. Kutana surga naling. Nabi ini gimana patamain kebahagiaan ku bola-bolana selengi nasa Nabi Allah tidak ridho kepadanya dengan pahala kecuali surga. Ia pernah puas pengalah ta'ala pernah patami surga ya ruwatairu. Ya. Karena seringnya membahagiakan. Lihat begitu istimewanya membahagia itu. Ya makanya pastikan selalu membahagiakan. Apapun itu nasabah ditata. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man laki akhahu muslim bima yardahu bima yuhibbuhu yasurruhu sarrahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamati. Karena Nabi nigi suruntu nasa Nabi suruntu istilah surna. Kemudian dia membahagiakan saudaranya itu dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Laki Allah azza wa jalla yaumal qiyamah. Sarrahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamati. Allah akan membahagiakan orang itu di hari kemudian di saat orang-orang ketakutan Bapak-bapak misalnya. Jadi kemiroki bahagia mantu Pak. Di saat orang-orang ketakutan nanti di hari kemudian Pak. Kita justru bahagia. Kita justru tersenyum. Kita justru bergembira. Sering-sering membuat orang-orang bahagia. Karena kita gini manggala apa bahagia selesurana dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Sarrallahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Allah akan bahagiakan dia nanti di hari kemudian. Allah, begitu tinggi kedudukan membahagiakan orang itu Pak. Jadi berhentilah untuk membuat ayah Pak pisonir milih suseling itu Pak Aisyah. Pasti pisonir milih pan rasa-rasa lengit itu ya Bapak-bapak misalnya. Yang kita pikirkan bagaimana saya bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara-saudara saya. Bagaimana bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati keluarga saya, istri dan anak-anak saya, tetangga-tetangga saya, saudara-saudara saya muslim dan sebagainya. Bagaimana saya bisa memudahkan urusan-urusan saudara saya. Ya kasih umpan rasa-rasa lengit ya Pak. Ya kasih seleng tahu. Masih urusat talino, masih urusat takahir. Jadi apa saja yang sabanitat, amalan apa saja yang bisa Anda lakukan untuk membahagiakan orang lain? Ya, mungkin dengan tersenyum. Atau misalnya kasih bahagia gara-gara kita tersenyum misalnya. Ya. Mungkin ketika dia sakit misalnya malah saya Pak lo kecil-kecileng we mariola dia kasih terima kasih ada perasaan bahagia. Perasaan bahagia karena sebab lo kecileng waktu nama malasa itu kan masukkan bahagianya. Mungkin asa panditata dengan kalimat thayyib orang bahagia. Kita bisa membahagiakan saudara kita dengan kata-kata yang baik. Ya, perdigahan kasiling surat ada tertuna, pakanya-kanya gitu ni akak bicara ta. Bagaimana orang-orang selalu bahagia dengan kata-kata kita itu. Tori Mario nasa di nang kelinga ada data. Ya, nang kelinga bicara ta, dia selalu bergembira dengan kata-kata yang baik yang kita sampaikan kepadanya. Ataukah kita menghilangkan masalahnya, kesusahan bapak-bapak misalnya, kita berusaha ikut menghilangkan, untuk bantu kasih pikir cara masuk pulih masalahnya. Kita bantu supaya keluar dari masalah itu. Itu kan membahagiakan, terima kasih lada. Ataukah dengan sering bersedekah, Pak.
Sedekah itu kan membahagiakan orang itu. Jadi carilah orang-orang kasihan tidak mampu di kampung kita masakina-gina kita sedih Pak. Ya. Masakina-gina ni dalit ta ya, berbahagialah, membahagiakan orang-orang itu. Ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah nasanabita Pak. Itu dia menjadi sebab kebutuhan orang itu terpenuhi. Ciri-ciri kalau kita kuna puji ni pengala taala si dia kata tu, dia itu menjadi sebab kebutuhan orang itu terpenuhi. Maksudnya dia sering suka membantu orang-orang supaya kebutuhannya terpenuhi Bapak-bapak. Ya, dia menjadi sebab kebutuhannya terpenuhi Pak. Itu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Jadi mungkin bisa membahagiakan itu Pak. Ibu yang kasih agak-agak tahu atau mungkin memberikan hadiah. Tahabu nasalibita. Berbagi hadiahlah supaya kamu saling mencintai nasalibita Muhammad SAW. Kita berbagi hadiah ya. Bagaimana boleh bola hadiah. Semuanya itu membuat dia bahagia. Wah itu amal ibadah. Itu semua bisa mendatangkan kebahagiaan itu. Jadi salah satu yang tadi itu ya. Sering-seringlah membantu orang-orang miskin ya. Membahagiakan hati orang-orang muslim. Membahagiakan hati orang-orang muslim. Insyaallah itu bisa menjadi asbabul hidayah. Asbabul hidayah. Ya apa sajalah yang bisa kita lakukan. Yang penting itu. Selanjutnya yang bisa menjadi sebab kita bisa bahagia Bapak sekalian, itu menjauhi sifat iri hati. Berhentilah untuk selalu pajeni rotori Mesir ya tiling beli bolata. Mesir ya tiling si kamput toko decing dan sebagainya, berhenti. Sogi na langga-langga dali misalnya yang perlu melihat baru sih mak bola baru sih ya, dan sebagainya. Kemudian kita cemburu iri hati dan sebagainya, maksud saya ini perasaan buat apa itu? Berhentilah Pak itu. Bukankah rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Pak? Ya. Bukan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, demi Allah rezeki kamu itu sangat mengenal kamu. Ya kau demi sengiro dalekmu, demi sekedekin nemuri dalekmu, rezeki itu sangat mengenal kamu dan sangat mengenal di mana kamu tinggal. Ini setelah dapat dalekmu, dia akan datang pada kamu. Jadi kita tidak perlu Pak cemburu dengan orang. Saya sering sampaikan ketika ceramah bahwa itu perlu lagi cemburu Pak kong kotoso gila, data dan pengak ya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya ya, bukan. Silahkan kaya kalau bisa kaya kan. Nabi ta makala dua amje tu dengan cemburui nasa Nabi ta cemburui. Tahu sogi magalai masih sedekah si batu mapak disengangi, diajarkan ilmunya dan dia mengamalkan. Maksudnya cemburu di sini bukan berarti kita mau menghilangkan anunya, melok kepada pada lena, melok kepada pada lena. Dua amje tu nasa Nabi. Selain dari itu nasa Nabi ta tidak perlu juga. Jadi kita juga tidak terlalu perlu cemburu sekali, cemburu mesiriati ki, tori cabu ki, tori kagum mitai, tomege waramparana. Ya bukankah itu kan nanti dihisap nanti itu di hari kemudian Pak. Maksudnya ya jamota menula dari itu pre mungkin kasih kami kasih adale ko. We nyawang pajelian we malini oto baru we mahito-hito ni galuna matingkan. Tidak perlu seperti itu Pak, tidak perlu. Ya. Bukankah harta itu akan dihisap juga nanti di hari kemudian? Itu kan dihisap juga nanti. Seandainya rumah kerja orang perang dia ni pares sama tu akhirat. Karena aman Pak, tidak kan. Dia itu akan diperiksa Pak. Dan orang yang paling banyak hartanya itu kan akhirnya nanti lama dihisapnya nanti di hari kemudian. Minaina tasabu wa ina tunfiku. Kinrum sapa kinrum pulangi kage halalamu ke cara merunti dalai. Kemudian belanca loke kage orang yo tu matu PT Pak. Sampai ada riwayat mengatakan 500 tahun orang-orang miskin itu sudah masuk dalam surga. Engkau mau bicara sogi pakat tai orang parana bapak-bapak ini. Inarkan Nabi talata mudanna inaika ila ma mata'na bi azwaja min saharatal hayati. Ajakmu turing cap boleh nasa pengalatala minta tusugi pengalatala poi pa ilalan kurangi. Ajakmu aja muka gulan. Malino to te cap bosiko, malina te an cap bosiko. Nakada pengalatala. Itu hanya bunga-bunga kehidupan yang mereka miliki itu. Dia akan meninggalkan harta itu dan itu akan dihisap nanti di hari kemudian bapak-bapak misalnya. Jadi bersyukur sajalah dengan apa yang kita miliki Pak. Ya. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Nakada pengala taala kami menjadi tua takut tu pasaginang dalena. Ang kami tua takut nasa pengala taala kami mengaku sugi. Saya mau kalau hidupnya sederhana saja. Itu sudah ditentukan oleh Allah Pak. Kayak itu kan tugas kita hanya berusaha dan berdoa saja. Setelah itu kita pasrahkan saja lah. Bersyukur nikmat Allah.
Ayo tur cak boleh aja tur kaguleng aja tu cemburu leng masirati leng mita balik balat Pak. Bersyukur saja dah, ya. Karena semua juga akan dihisap oleh Allah. Dan ingat Pak, rezeki itu tidak pernah tertukar Pak, rezeki tidak pernah tertukar. Iya, dia sangat mengenal kita dan sangat mengenal alamat kita. Ilala Syekh Mutawalli Syarawi na Pak Gurang yang makare, ya komelo ko mapunai pada napunai beliinmu tersugi dan sebagainya, maka usahakan ketika ada saudaramu mendapatkan nikmat bergembira dengan nikmat itu, maka saat itu juga insya Allah nikmat itu akan datang kepadamu juga. Nasi Mutawalli Syarawi ini semburianya tasiriya TV aja nalili ya maksud salini prasata dan sebagainya. Jadi hidup ini bersyukur saja dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya kalau syukur insya Allah itulah yang bisa menjadikan kita bahagia bapak-bapak. Kebahagiaan itulah bersyukur itu. Apa itu memang orang parahnya belum tentu bahagia. Hanya orang-orang kaya bapak-bapak misalnya. Ya. Ternyata tidak bahagia juga. Ada orang kaya di Indonesia sampai harus mengkonsumsi narkoba Pak. Kita nemai kita kenapa Anda mengkonsumsi narkoba? Dia mengatakan untuk mengobati stres. Padahal tahu pas ikan orang peranda. Dia konsumsi narkoba untuk menghilangkan stresnya katanya lah. Lihat jadi tidak bersyukur saja. Tidak perlu kita selalu cemburu dengan apa yang harta. Rezeki itu tidak tertukar Pak. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah hanya meminta kita berusaha dan berdoa saja. Itu saja tugas kita itu. Setelah itu tunggu rezeki itu. Ya. Selanjutnya yang menjadi sebab kita bahagia adalah salamatus sudurin, ya. Tidak ada kebencian dalam hati. Tidak ada dendam dalam hati. Jadi bapak-bapak yang sekalian, buanglah kebencian itu. Mari kita memiliki siapa pemaaf sajalah. Tabe kota dempeng. Balai ko 50 di tahun muru talo yasi bapak-bapak yang sekalian, berhentilah Pak. Fokus-fokus ini Pak beribadah kasih. Aja nama gala murus ukileng urusan na tahu Ya. Manggala mah ya, manggala aja nah. Mulailah kita memperbanyak ibadah lah. Banyak menolong orang lain, banyak membantu orang lain, banyak membahagiakan orang lain, banyak beribadah dan sebagainya. Dan mulailah kita juga selalu berlapang dada. Selalu memaafkan. Marah iya, ya kong kata pedangnya ada maja. Kita terkadang kecewa bapak-bapak misalnya, tapi jangan terlalu lama lah. Saat itu juga selesaikan juga, maafkan itu Mas. Jadilah hamba yang selalu memaafkan saja. Toh kita akan semua akan pergi Pak. Mati menemuki itu Pak. Si salah, mati menemuki. Tidak perlu Pak. Jadi pemaaf. Lihatlah bagaimana istimewanya memaafkan itu Pak. Ya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna yaghfirallahu lakum. Yang kada pengala taala dampang ini sila surah munasa pengala taala nariku tahsalai nasa pengala dampang ini. Wal ya'fu wal yasfahu. Berlapang dadalah. Ala tuhibuna yaghfirallahu lakum. Yang kada pengala taala dia ngumelo nariku dampang itu dosa umat ku akhir. Jadi supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita nanti dari kemudian Pak, kita sering-seringlah memaafkan. Berhentilah. Aja terus ciri-ciri tersinggung sikit, ciri-ciri menyimpang kebencian itu. Itu yang membuat kita menderita bapak-bapak misalnya. Jadi jadilah pemaaf. Terakhir misalnya, berhentilah juga untuk selalu mencari, selalu mengejar ridho manusia. Jadi melengi puji kota, berhentilah. Mulailah memfokuskan diri kepada Allah. Manusia yang paling baik itu Pak, dia ukurannya selalu Allah. Agak melo na jama, na purimo ga pengala taala. Agak melo na pau, na purimo ga je pengala taala. Tani makanya puji mo ga je tahu de tahu je na cace tahu. Karena dicintai oleh seluruh manusia Pak itu mustahil Pak, mustahil. Tatang kato cecek itu, tatang kato dina puji Pak itu. Itu gaya tuna sabalitata, itu tujuan yang mustahil tidak akan pernah bisa tercapai Pak. Dicintai manusia. Jadi fokuskan diri sajalah kepada Allah. Kong kadece ya selalu menimbang diri. Si cocok ni kaya napuriyo mo ka pengalatala. Ya kung napuriyo pengalatala de ujame, kung napuriyo pengalatala ujame. Walaupun ada yang tidak suka. Insyaallah ketika kita melakukan suatu kebaikan, napuriyo pengalatala. Walaupun ada sebagian orang-orang yang tidak senang, ingat Pak rumusnya itu Pak. Nanti pada akhirnya orang-orang yang membenci kita itu Allah akan balik hatinya mencintai kita. Iya kok DC mo tajama. Tapi kuriyo na lemmi ta lalung Pak. Amona cecah pengala ta'ala. Ingat Pak, nasa nabita. Sininna itu matutoy puji mana ko. Macecah mana. Allah kembali hatinya membenci kamu. Jadi makanya fokuslah kepada Allah. Jangan selalu ingin disukai oleh orang-orang. Setiap melakukan kebaikan, puji muka agak tahu ya. Puji muka agak tahu.
Hilang itu mustahil semua orang-orang mencintai kita, Pak. Mustahil itu, Pak. Makanya memfokuskanlah diri kepada Allah. Selalu mengejar ridha Allah, bukan mengejar ridha manusia, Bapak-bapak. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanya milik Allah. Semua kebenaran datangnya dari saya, datangnya dari Allah, dan semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ya tawalla shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.